Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk adik-adikku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang keren-keren. Kembali kakak hadir di hadapan kalian untuk membahas sebuah soal yang menarik deh. Kenapa menarik? Menantang dan beda. Soal tentang penalaran matematik. Oke, soalnya kakak bacakan ya. Jadi ada sebuah tangki air mempunyai dua keran saluran pengisian dan satu saluran pembuangan. Oke, kak gambar ya. Ini ada sebuah tangki. Kak gambar tangkinya gini aja, sederhana, kotak. Ya, dia bervolume V, ya. Oke, bervolume V. Ada 3 keran, 2 keran pengisian. Kak gambar gini, keran pengisian, ya. Keran 1, keran 2. Ada keran pembuangan. Ya, ada keran pembuangan. Nah, keran pengisian punya laju, ya, kalau sampai penuh, ini kita misalkan gini ya, kalau sampai penuh, ya, V itu butuh waktu 4 jam. Keran kedua, ya, keran pengisian juga, kalau sampai penuh butuh waktu 12 jam. Nah, sementara keran ketiga adalah keran pembuangan. Karena keran pembuangan kita buat minus. V per butuh waktu 6 jam untuk mengosongkan volumenya. Nah, seperti itu. Lalu langkah berikutnya adalah supaya gampang mengerjakannya, kita kasih simbol-simbol deh. Misalkan ini V per 12 adalah D2, V per 4 adalah D1, sementara min V per 6 adalah D3. Seperti itu ya, bukan tanpa dasar dek, kakak menamakan D ya, bukan tanpa dasar, karena dalam ilmu fisika ya, dalam ilmu fisika D itu adalah debit. Nah, kadang-kadang gitu deh ya, kita akan juga lebih mudah mengerjakan soal penalaran matematik kalau misalkan kamu sedikit menguasai fisika ya, debit volume dibagi waktu. Jadi kalau misalkan nyari volume adalah debit kali waktu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita memakai sedikit konsep fisika untuk bisa memahami soal ini. Karena bisa saja kita ngerjakan pakai aturan matematik deh ya. Kita buat persamaan-persamaan dan akhirnya kakak melihat itu kok lebih merepotkan ya, susah dipahami. Jadi kita pakai sedikit ilmu fisikanya. Ya. Oke, jadi kita buat simbol-simbol sudah. Setelah itu baru kita lihat ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama deh adalah satu ya. Oke. Kita geser dikit supaya tercover gitu ya. Oke. Pertanyaan pertama, jika pada saat tangki terisi air setinggi sepertiga tinggi tangki. Jadi sebelumnya katanya dia ya, yang tadinya kosong, dia sudah terisi dulu sepertiganya ya, sepertiganya. Berarti kalau begitu sudah terisi V per 3. Kalau seperempatnya berarti sudah terisi V per 4. Nah, sekarang tugasnya adalah ya, tangki diisi air dari kedua keran pengisian. Maka butuh waktu berapa? Nah, sisa ini deh, nih sisanya ini kita sebut aja VT, yaitu 2V per 3. Kita mau isi ya, kita mau isi sama dua keran pengisian ya, dua keran pengisian yaitu D2 dan D1 ya. Oke, dan D1. Jangan repot-repot deh, kita pakai rumus ini. Untuk mengisi volumenya adalah debit kali T. Berapa volume yang akan diisi? Kita tulis ini deh, 2V per 3. Berapa keran yang mau dipakai?
Dua-duanya D1 ditambah D2 D. Nah, nanti ketemu waktu yang ditanya. Oke. Matematik biasa nih Dek, ngerjainnya nih 2V per 3 ya. Sama dengan kita masukin nih Dek. D1-nya itu adalah mana? V per 4 ya. D2-nya adalah V per 12. Nah, dari persamaan matematika ini Dek, ya, ini bisa dicoret Dek. Bisa dicoret. Lalu kemudian di bagian ini kita samain penyebutnya. Jadi 2 per 3 sama dengan itu. Kita samain penyebutnya 12. Ini jadi 3, ini jadi 1 kita kurung. Nah, kita dapatkan T nanti, ya. T sama dengan berapa? Nah, kita dapatkan nanti T-nya 2 jam. Inilah jawaban untuk soal yang pertama. Butuh waktu 2 jam, ya. Oke, itu deh ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua deh. Kita geser lagi, ya, kita geser deh, manual deh. Ya, manual. Oke. Apa pertanyaan kedua? Nah, pertanyaan kedua adalah katanya gini. Ya. Jika ketiga keran dibuka secara bersamaan, Dek. Oke. Dibuka ini tangkinya dalam keadaan kosong, Dek, ya. Tangki dan kosong. Kemudian ketiga keran dibuka secara bersamaan, Dek. Nah, ini semuanya dibuka, ini pengisian, ya. Ini pengosongan. Jadi D1 ini D2, ini D1, ini D3, dipakai semuanya. Butuh waktu berapa jam untuk mengisi sampai penuh? Jadi VT, V. Ini ditanya. Lalu kita masukin rumus ini, Dek. Ya, berapa keran yang dipakai? Tiga-tiganya, Dek. D1 ditambah D2 ditambah D3 kali T. Nah, seperti itu. V, lalu kita masukin Dek. Jangan lupa D1-nya kita masukin adalah V per 4. D2-nya kita masukin V per 12. Nah, di D3-nya kita masukin minus, Dek. Minus V per 6 karena pengosongan dia kan, kali T. Lagi-lagi matematik bilang ini bisa dicoret, Dek. Kita dapatkan 1, ini kita samain penyebutnya, yaitu 12, kita dapatkan 3, kita dapatkan 1, kita dapatkan 2. Nah, nanti ketemu T-nya. T-nya sama dengan adalah 12 dibagi 12. Ini berapa, Dek? Oh, ini kurang, Dek, ya. Nah, jangan sampai salah. Ini kurang. Jadi ini 6 jam, Dek, jawabannya. Ya, matematika biasa. Oke, jangan sampai salah masukin minusnya ya. Nah, seperti itu. Lalu kita lihat lagi soal berikutnya. Soal nomor 3. Soal nomor 3 bilang begini. Ya. Soal nomor 3 bilang begini. Oke. Katanya pada saat tangki kosong, keran 1 dan keran 2 dibuka selama 1 jam. Oke, nggak masalah. Pada saat dia kosong, keran 1 dan keran 2 dibuka. Ya. Keran 1, keran 2 dan keran 1 dibuka. Ingat, selama 1 jam. Jadi, waktunya sudah diketahui. Kalau begitu kita cari berapa volume yang terisi. Gampang aja deh ya. Kita manfaatkan 2 keran ini. Nah, dengan T-nya kita ganti 1 jam. Nah, dari sini kita dapatkan volume yang terisi saat 1 jam adalah matematik biasa, Dek. V per D1 itu adalah apa, Dek? D1 itu V per 4 ditambah V per 12 kali 1 nggak usah kita tulis ya. Nanti kita dapatkan VT-nya setelah 1 jam. Wow, setelah 1 jam terisi sebanyak V per 3. Ya, nah terisi sebanyak segini, Dek. Terisi segini, V per 3. Berarti kalau gitu masih ada dong, Dek, 2 V per 3 yang belum terisi ya. Oke, nah kita cari
2V V3 yang belum terisi butuh waktu berapa agar penuh gitu kan. Nah, kita cari di sini. Ini ya yang belum terisi setelah 1 jam ya, yaitu 2V/3. Nah, ini kita mau cari Dek ya. Berapa butuh waktu yang dipergunakan untuk mengisi 2V/3 dengan memanfaatkan semua kerannya dibuka Dek. Semua kerannya dibuka. Nah, ini nanti kita cari T-nya ya. Oke. Jadi 2V/3 gitu ya. Oke, semoga kelihatan. Sama dengan yang kita masukin V/4 ditambah V/12. Lagi-lagi minusnya jangan sampai lupa ya. Gitu. Ini T. V-nya bisa kita coret Dek. Nah, gitu. Ini 2/3 sama dengan ini kita jadikan 12 penyebutnya. Ini jadi 3, ini jadi 1, ini jadi -2. Nah, ketemulah T-nya sama dengan ya. Oke, ini kita coret Dek. Boleh 4 kali 2, 8 dibagi 2. Jadi T-nya sama dengan 4 jam. Jadi ya, yang pertama butuh 1 jam, yang kedua butuh 4 jam. Jadi waktu totalnya Dek. Oke, masih kelihatan ya. Jadi waktu totalnya kita tinggal tambahin aja deh 1 ditambah 4. Jadi untuk soal nomor 3 adalah jawabannya 5 jam. Oke, begitu deh ya. Jadi dengan sedikit menggunakan ilmu fisika, ternyata PM ini ya, soal penalaran matematik ini bisa kita kerjakan dengan memakai pemahaman fisika deh ya. Nah, kakak pesan, jadi di samping misalkan kamu pengen bisa PM ya, kuasai juga sedikit ilmu fisika ya. Dia bisa membantu kok. Banyak soal-soal di PM yang sebetulnya bisa dikerjakan dengan ilmu fisika dan terasa lebih mudah dipahami. Oke, segitu aja dulu adik-adikku, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi, bye.